Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratama Putri. Dengan NIM 2003-238. Di sini saya akan mengulang materi yang telah diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, yang berjudul Ruang Lingkup Perkebunan dan Agribisnis Kelapa Sawit. Baiklah, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2004 mendefinisikan perkebunan sebagai pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu musiman atau tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan dalam bidang pertanian. Kemudian perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar hukum perkebunan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta keadilan. Kemudian dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat, kedua, meningkatkan penerimaan negara, yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa negara, yang keempat, menyediakan lapangan kerja, yang kelima, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, yang keenam, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dasar hukum perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan juga mengatur tentang cara pengelolaan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32. Ayat 1, setiap orang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu untuk memperluas budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Yang kemudian ayat 2, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dan yang terakhir ayat 3, ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kemudian fungsi perkebunan. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah yang pertama, ekonomi. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, ekologi. Ekologi peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang terakhir, sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Memasarkan hasil perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengelolaan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengelolaan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan adalah yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan, yang kedua, menggunakan bahan penolong atau pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Dan yang terakhir, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana.
Jenis usaha perkebunan. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan atau UU Perkebunan, Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan. Merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemainan, dan sortasi. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swasta masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Yang ketiga, usaha jasa perkebunan. Merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau pengelolaan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengelolaan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan. Tingkatan manajemen. Yang pertama, ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu top manajemen, yang kedua middle manajemen, yang ketiga lower manajemen. Top manajemen adalah manajer tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO atau manajer direktur, presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Middle management. Beberapa peran dan tanggung jawab dari manajemen menengah meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau top manajemen dan menjalankannya kepada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah ini bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. Yang kedua, organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah diciptakan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. Yang kelima, pemilihan dan penempatan personil yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja. Dan yang keenam, memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi departemennya. Misalnya kamu memberi karyawan berbagai intensif dan manfaat untuk memotivasi mereka melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, mengawasi dan mengarahkan karyawan di departemennya, misalnya membuat laporan evaluasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan lancar dengan departemen lain. Lower management. Beberapa peran dan tanggung jawab manajemen tingkat pertama ini adalah seperti berikut. Yang pertama, mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personel operasi sebelum dilaporkan ke manajemen menengah. Yang kedua, bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kinerja karyawan dan meningkatkan semangat tim. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan sumber daya energi dan organisasi atau industri. Yang keempat, memelihara kondisi kerja yang baik dan memelihara hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, menyediakan barang kerja yang sehat dan nyaman bagi staf operasional. Yang keenam, mendukung manajemen menengah dan merekrut dan memilih orang yang tepat untuk posisi yang mereka butuhkan. Yang ketujuh, berinteraksi dengan karyawan, dengarkan saran mereka dan dorong mereka untuk mengambil inisiatif. Dan yang terakhir, melindungi dan menjaga standar mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa sesuai rencana. Kemudian konsep perkembangan perkebunan. Yang pertama, aspek lahan. Yang kedua, aspek modal insani atau human capital. Yang ketiga, aspek bahan tanaman. Yang keempat, aspek perizinan. Yang kelima, aspek keuangan. Dan yang terakhir, keenam, aspek keamanan. Subsistem kelapa sawit.
Ada 5 subsistem kelapa sawit. Yang pertama itu subsistem industri hulu, kemudian yang kedua subsistem perkebunan sawit, dan yang ketiga subsistem industri hilir, dan yang keempat subsistem pemasaran, dan yang kelima subsistem jasa penunjang. Kemudian ekspor komoditi unggulan perkebunan Indonesia. Di sini dapat dilihat beberapa komoditi yang diekspor oleh negara Indonesia. Yang pertama itu komoditas karet, kemudian kopi, kemudian sawit, kemudian kakao, dan terakhir kelapa dan kelapa. Di sini dapat kita lihat sama-sama. Di sini ada diagram luas areal atau satuannya hektar, kemudian produksi atau juta ton satuannya, kemudian produktivitas satuannya kilogram atau hektar. Di sini kelapa sawit. Sebagai besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta atau PBS, yaitu sebesar 54,94% atau seluas 7,94235 hektar, dan perusahaan besar negara atau PBN sebesar 4,27% atau 617,501 hektar. Perkebunan rakyat atau PR menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia, yaitu seluas 5,8967,55 hektar atau 40,79%. Penyebaran kelapa sawit nasional tahun 2019 memasuki 10 besar provinsi sentra kelapa sawit. Dapat kita lihat sama-sama, perkebunan kelapa sawit terbesar di 26 provinsi di Indonesia, di mana Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar sehingga mencapai 7.944,520 hektar, disusul oleh Pulau Kalimantan dengan luasan sebesar 5.820.406 hektar. Terima kasih, mungkin itu sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Baiklah, sampai jumpa di tugas berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.